Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Arinda Reswanti Julian Pratama SEMAB. Saat ini saya sebagai dosen tetap, dosen dengan jabatan fungsional lektor di program studi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana, Bandung. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Widya Tama Bandung dengan konsentrasi manajemen dan juga melanjutkan S2 pada program Master of Business Administrasi di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung. Fokus pada akademik dan juga riset saya berada pada bidang manajemen pemasaran, perilaku konsumen, project management, dan juga riset pemasaran. Saya juga aktif dalam kegiatan penelitian dan juga pengabdian masyarakat, khususnya dalam pengembangan bisnis UMKM yang berbasis digital, serta dalam perilaku konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu, yang juga sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen pemasaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen dan Bisnis Digital untuk semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan yang membahas materi dan juga 2 kali pertemuan untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas berbagai macam konsep dasar mengenai teori dan strategi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan juga memberikan nilai kepada pelanggan. Topik yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi segmentasi pasar, penentuan target pasar, analisis positioning produk, merek, serta strategi pengembangan kebijakan produk, penetapan harga, distribusi, dan juga komunikasi pemasaran. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali dengan kemampuan merancang strategi pemasaran dan juga menyusun rencana pemasaran terpadu atau integrated marketing plan berdasarkan dari analisis situasi pasar yang telah dipelajari oleh para mahasiswa. Hasil karya mahasiswa kemudian akan dikompilasi dalam bentuk portofolio, rencana pemasaran yang dapat dijadikan referensi profesional dan didaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI, serta berpotensi untuk diterbitkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dalam mata kuliah ini, yaitu meliputi sikap di mana mahasiswa mampu menginternalisasi semangat dan kemandirian, kejuangan, juga kewirausahaan dalam merancang serta menerapkan strategi pemasaran secara kreatif dan juga inovatif. Kemudian, pengetahuan di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi, menginterpretasi, dan melaksanakan konsep manajemen pemasaran, serta mengadaptasinya terhadap dinamika perubahan teknologi dan juga pasar. Kemudian, keterampilan khusus di mana mahasiswa mampu merumuskan permasalahan manajerial dalam bidang pemasaran pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif strategi pemasaran yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan. Semua capaian tersebut telah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh Ketua Program Studi dan juga Gugus Kendali Mutu Program Studi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi dari CPMK 1 di mana mampu menjelaskan konsep dasar pemasaran dan juga perbedaan karakteristik, sifat pembelian pasar, konsumen, dan juga pasar bisnis. Kemudian CPMK kedua mampu menjelaskan berbagai metode riset penelitian. CPMK ketiga mampu merumuskan cara melakukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan juga positioning pasar. CPMK 4 yaitu mampu merumuskan strategi bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Dan CPMK kelima yaitu mampu menerapkan menginterpretasikan desain pemasaran pada produk dan jasa. Komponen utama dalam proses pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu menggunakan komponen DEI, yang mana delivery atau penyampaian materi yang saya berikan itu melalui materi dan RPS yang diberikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan. Pembelajaran juga dilakukan secara tatap muka, secara interaktif, guna mendukung pemahaman materi yang didukung oleh media seperti video, kuis interaktif, dan juga platform seperti Word serta Canva sebagai media pendukungnya.
Yang kedua adalah interaction atau interaksi, di mana interaksi yang terjadi secara dua arah antara dosen dan juga mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Dan yang ketiga, assessment atau penilaian. Assessment ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, assessment secara formatif dan juga assessment secara sumatif. Untuk assessment yang secara formatif dilakukan melalui kuis, tugas proyek baik untuk individu maupun juga tugas kelompok, serta penilaian sikap dan juga keterampilan yang sesuai dengan di RPS-nya. Sedangkan untuk asesmen sumatif dilakukan melalui UTS dan juga UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning dan juga case-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan juga respons kreatif. Selain itu, ada pun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu mencakup dari buku karya para ahli lainnya, seperti Kotler and Keller, dan juga Ciptono mengenai marketing manajemen atau prinsipal dari manajemen. Selain itu, ada pun artikel jurnal yang bereputasi dengan nilai kebaruan, di mana dengan menggunakan artikel jurnal ini, mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di masa saat ini. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran pada pertemuan kelima dengan materi strategi segmentasi, target pasar, dan juga positioning pasar. Mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doanya? Ada. Oke, boleh. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Oke. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kelima. Yang akan dibahas di dalam pertemuan kelima itu adalah mengenai segmentasi, kemudian positioning, dan juga target dari pasar. Tapi sebelumnya kita review dulu di materi pada pertemuan keempat kita sudah membahas mengenai perilaku konsumen. Yang mana di dalam perilaku konsumen kemarin kita sudah bahas mengenai apa saja sih yang mempengaruhi dari faktor yang ada di dalam konsumen. Ada yang masih ingat faktornya apa saja? Faktor apa? Biasanya kalau teman-teman mau beli satu produk, itu dipengaruhi sama apa? Bisa dipengaruhi sama harga. Berarti dari lingkungan, budaya, dan juga dari sosialnya. Nah, saat ini yang akan dibahas adalah mengenai segmentasinya. Apa itu segmentasi? Hari ini yang akan dibahas adalah mengenai definisi dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Kemudian mengenai tingkat segmentasi, prinsip dari segmentasi, targeting, dan juga positioning, pola pemilihan segmen. Kemudian ada strategi targeting dan juga ada strategi positioning. Ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama adalah mengenai segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi ini adalah merupakan bagian dari suatu kelompok atau grup yang secara besar ukurannya. Segmentasi adalah berupa kelompok besar. Kalau diibaratkan adalah kalau segmentasi itu adalah kelompok besar, ini adalah anak-anak dari manajemen A3 itu merupakan segmentasi. Contohnya kalau saya mau masarin suatu produk yang mana produknya itu misalnya minuman. Saya mau menentukan minuman ini mau saya pasarkan ke siapa. Oh, saya mau memasarkannya adalah ke mahasiswa yang ada di Universitas Langlang Buana ini. Itu masuk ke dalam segmentasi besar. Kalau misalnya targeting, targeting ini adalah lebih kepada pemilihan dari segmentasi yang sudah ditentukan menjadi lebih fokus terhadap marketingnya. Kalau tadi saya mau memasarin produknya adalah produk minuman yang dipasarnya kepada mahasiswa atau kepada masyarakat yang di lingkungan Universitas Langlang Buana, di targetingnya saya akan memfokuskan kepada mahasiswa untuk mahasiswa A3 atau semester 3 yang ada di semester 3. Positioningnya adalah bagaimana caranya produk tersebut bisa pas di pasar konsumen.
Ini adalah definisi dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Berikutnya adalah mengenai tahapan bagaimana cara penentuan dari segi segmentasi, targeting, dan juga positioning. Ada 6 tahapan pada saat teman-teman akan melakukan pemilihan segmentasi, targeting, dan juga positioning. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu siapa segmentasi pasarnya. Kemudian yang keduanya adalah teman-teman harus bisa membangun profil atau memilih kelompoknya dari tadi yang sudah teman-teman identifikasi. Kemudian tahap ketiganya adalah teman-teman harus bisa membangun dari segmentasi yang atraktif. Kalau contohnya diibaratkan tadi saya memilihnya adalah masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Langlang Buana, itu dikelompokkan kembali di lingkungan Universitas Langlang Buana ini ada siapa aja. Nanti baru ditentukan sama kalian. Kira-kira yang pas untuk produk yang kalian tentukan ini siapa aja. Misalnya ada pedagang kaki lima, ada siapa lagi di lingkungan di sini? Ada dosen, ada tenaga pendidik, ada mahasiswa, ada OB, itu kalian tentukan. Siap. Kemudian kalau sudah menentukan itu atau membuat profilingnya, baru memilih kira-kira siapa yang pas pada saat kalian akan memasarkan produknya. Kelima, baru kalian membuat yang namanya positioning atau membuat posisi yang pas dari produk itu. Produknya harus seperti apa sih yang dibuat kepada mahasiswa, kalau memang tadi tujuannya di kampus ini adalah mahasiswa semester 3, berarti seperti apa positioningnya yang pas untuk mahasiswa semester 3. Contoh kalau produknya minuman, oh iya bisa membuat minuman dengan harga yang murah, dengan kemasan yang menarik, tapi bisa menghilangkan atau lebih estetik. Misalnya kalau saat ini semua biasanya akan membeli minuman atau produk yang bentuknya estetik, yang enak untuk diposting. Itu yang dibuat di sini. Berikutnya, di dalam segmentasi pasar itu terdapat prinsip. Di dalam segmentasi ini nggak cuman kalian gimana cara menentukan identifikasi pasarnya, apa saja yang harus diprofiling. Yang harus diprofiling sama kalian itu adalah di dalam segmentasi pasar itu kalian harus menentukan variabelnya berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Ada yang tahu geografis itu apa? Berdasarkan apa? Wilayah. Oke, ini adalah berdasarkan wilayah. Kalau demografis? Kalau demografis apa? Kalau ini adalah wilayah, kota, kemudian apalagi kalau demografis biasanya berdasarkan apa? Dari usia itu dilihat dari secara demografis. Kalau psikografiknya? Gaya hidup masuk ke psikografis atau perilaku? Kalau psikografisnya apa? Kepribadian dari si konsumennya. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi pada saat penentuan segmentasi, teman-teman harus tahu harus ada keempat ini. Geografisnya tadi berdasarkan wilayah, bisa kota, bisa suhu. Kemudian kalau demografis tadi bisa usia, apalagi usia, jenis kelamin, itu masuk ke sini. Psikografis tadi apa? Kepribadiannya seperti apa konsumen yang ada atau yang akan kalian targetkan nanti. Kemudian kalau perilaku tadi gaya hidup yang akan kalian gunakan. Dari keempat prinsip ini tidak ada cara yang terbaik buat melakukan segmentasi pasar. Bukan berarti kalian memilih geografis sudah menjadi yang terbaik. Memilih demografis sudah menjadi yang terbaik. Kemudian psikografis sudah menjadi yang terbaik, tidak. Tapi bisa saja dari keempat-empat ini sudah menjadi yang terbaik. Atau tidak ada yang bilang bahwa salah satu dari ini sudah terbaik, enggak. Jadi semuanya harus dicoba. Karena dari segi geografis cangkupannya luas pada saat penentuan segmentasi. Kemudian biasanya orang itu beranggapan bahwa paling baik untuk menggabungkan variabel dan mengidentifikasi kelompok target yang lebih kecil dan juga lebih luas. Tidak seperti itu sebenarnya, karena seharusnya bisa menggunakan mana yang baik dari geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi ini, kalian baru bisa menentukan dari segi targetnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sama teman-teman?
Belum ada. Kalau belum ada, saya yang akan bertanya kepada teman-teman untuk penentuan segmentasi dan juga sampai ke targeting dulu ya. Karena kalau targeting dia hanya memilih dari pengkelompokan segmentasi ini. Saya minta sama teman-teman, di sini ada studi kasus mini. Saya minta teman-teman membagi ke dalam kelompok. Kelompoknya boleh berempat atau berlima atau diskusi dengan kelompok kalian teman-teman masing-masing. Ada kasus mini di mana ada UMKM lokal yang akan menjual kopi bubuk asli Indonesia dengan variannya adalah kopi tradisional, kopi susu kekinian, kopi organik premium dan juga kopi organik premium yang mana ini adalah sehat dan ramah lingkungan. Tujuannya adalah kalian harus bisa menyusun segmentasi untuk memperluas pasar digital. Pertanyaannya yang harus didiskusikan sama kalian adalah jenis segmentasi apa yang cocok untuk produk kopi Nusantaranya? Kemudian varian mana yang paling cocok untuk pasar digital saat ini? Karena kalau saat ini semua orang kalau mau beli kopi biasanya lihat dulu dari sosial media. Kemudian buatkan positioning statementnya untuk kopi susu kekinian. Silahkan kalian duduk berkelompok dan diskusikan. Tolong nanti cuma sebentar waktunya, kurang lebih ada di 5 menit, kurang lebih 5 menit. Setelah itu nanti kita diskusi kembali bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Boleh duduknya berkelompok? Difotoin nggak? Barengan aja posisinya ya, barengan aja dia kan tinggal 2 kelompok ya. Jadi kalian memilih kira-kira dari yang kopi Nusantara tadi, mana yang cocok sekiranya untuk kopi, misalnya kelompok yang ini untuk kopi pahit, yang ini kopi kekinian. Apa kira-kira yang cocok segmentasinya untuk kopi pahit, apa yang cocok untuk kopi kekinian, atau misalnya mau kopi herbal organik tadi. Kemudian targetnya siapa? Oke, waktunya kurang lebih 5 menit, silahkan. Dan jangan lupa bikin positioningnya. Kalian kopi apa? Kekinian. Yang ini jangan sama. Kopi pahit atau kopi organik? Oke, boleh 5 menit ya. Contoh jawaban yang ini kan, kayak misalnya nentuin usianya, ada kok kopi pahit mah. Anak muda juga ada, ya tapi kurang. Berarti rentang aja gimana? Ya, ada rentang dari usia 40 nggak? Anggap aja di sini ada yang bisa nggak? Ada yang suka kopi pahit nggak? Gitu. Aku suka. Tuh. Suka getar. Kalau kopi pahit kan sekarang udah ada varian yang bisa pakai kopi pahit, kopi hitam sih lebih tepatnya. Ya.
Sabar Bu, satu salah lagi. Positioningnya buatan tapi nggak apa-apa yang ini sama Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bu, kalau buat positioning maksudnya? Positioning itu kayak bikin captionnya lagi yang pas. Udah. Oke. Sudah waktunya. Oke, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan ini? Kelompok 1 dulu, boleh? Oke Bu. Saya dari kelompok 1, nama saya Muhammad Haris Abdullah. Saya ingin menjawab yang nomor 1 itu. Pertanyaannya, segmentasi. Jadi segmentasi apa yang cocok untuk produk kopi Nusantara? Segmentasi yang cocok untuk Nusantara adalah jenis kopi susu manis yang creamy. Itu segmentasinya yang berusia 15 sampai 35 tahun, terutama mahasiswa dan para pekerja yang di kantor gitu. Terus targetingnya tuh siapa sih? Targetingnya tuh terutama mahasiswa gitu. Mahasiswa kenapa lebih suka yang kopi susu ini? Karena kan si mahasiswa ini tuh lebih cari yang creamy manis gitu. Kebetulan saya juga kerja di coffee shop kayak gitu, jadi kurang lebih tahu lah mengenai kopi susu ini gitu. Seperti contoh, kalau misalkan kopi susu yang terenak yang di Bandung, contohnya salah satunya ada di saya, namanya Kopi Bawa atau Makmur Jaya, atau enggak di Kopi Cantel gitu. Itu 3 coffee shop itu tuh bersaing. Makanya para 3 store ini tuh bisa bersaing dengan sehat untuk para pecinta kopi creamy manis ini gitu. Terus untuk positioning yang untuk positioning kopi susu kekinian tuh Oke, positioningnya apa? Oke, contoh kalau kayak di Makmur, apa tuh positioningnya? bentar Ibu. Oke. Ini yang untuk yang di positioning kopi susu kekinian dari Kopi Nusantara adalah pilihan minuman kopi lokal yang menghadirkan cita rasa khas si Nusantara ini dengan kemasan modern dan harga terjangkau, cocok untuk generasi muda yang aktif, trendy, dan mendukung produk lokal. Gitu, ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ada lagi yang ini punya pendapat yang berbeda? Yuk. Oke, yuk, boleh. Apa hasilnya yang kalian pilih untuk penentuan segmentasi dari Kopi Nusantara? Ayo. Apa? Jadi untuk segmentasi varian kopi pahit itu biasanya kalau orang-orang yang menyukai kopi pahit itu di usia 25 sampai 45 tahun, terus juga biasanya yang enggak semua orang tuh menyukai kopi pahit. Jadi kayak misal psikografisnya tuh untuk orang-orang yang menyukai rasa otentik, terus juga yang emang gaya hidupnya juga minimalis. Terus juga biasanya ini penyukanya itu di perkotaan, kayak di daerah yang emang kental akan budaya kopi, atau juga pekerja kantoran. Targetingnya itu fokusnya itu kepada pekerja kantoran, terus juga pecinta kopi, dan pastinya untuk pria dewasa. Alasannya itu kenapa sih orang dewasa ataupun pekerja kantoran atau pecinta kopi itu memilih kopi pahit? Karena tuh kopi pahit itu tanpa gula ataupun susu. Yang disukai ini karena menghargai rasa kopi asli, terus juga lebih fokus pada kualitasnya, dan terbiasa
minum kopi hitam saat bekerja dan bersantai, karena para pekerja itu ketika minum kopi pahit itu meningkatkan fokus mereka. Positioning kopi pahit Nusantara ini adalah pilihan kopi otentik tanpa gula bagi para pecinta kopi sejati yang menginginkan rasa kuat, murni, dan karakternya khas biji kopi lokal Indonesia. Oke, boleh. Terima kasih, tepuk tangan buat yang kelompok 2. Ada yang bisa kasih kesimpulan apa yang sudah kalian pahami mengenai segmenting, targeting, dan juga positioning? Tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu teori dari segmenting, targeting, dan juga positioning. Kemudian teman-teman tadi sudah melakukan untuk tugasnya. Setelah itu siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kalian sudah pahami? Satu orang boleh? Untuk kesimpulan dari semua materi hari ini tentang STP yang tepat, yaitu perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasarannya yang lebih terarah, relevan, dan kompetitif sehingga meningkatkan loyalitas konsumen dan keberhasilan bisnis di pasar. Maksudnya tuh jadi dapat membantu perusahaan memahami target pasar, lalu menyasar konsumen secara efektif dan membantu posisi merek yang kuat. Hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendukung keberhasilan bisnis di tengah persaingan. Oke, cukup. Terima kasih untuk teman-teman hari ini. Hari ini cukup materinya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa teman-teman, nanti akan ada tugas lagi untuk secara individualnya. Kalian nanti bisa cek lagi secara berkala di grup yang sudah diberikan atau yang sudah bergabung dengan teman-teman. Terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang Buana Bandung. Video ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.